Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Khatul iman rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa hadir kembali, bertemu kembali dalam kajian tafsir Al-Qur'anul Karim, mengharap akan pertolongan Allah. Mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari mengantarkan kita untuk mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sore ini kita akan melanjutkan pembahasan tafsir surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-103. Surah Al-Baqarah pada ayat 103. Di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau annahum amanu wattaqaw lamatubatum min 'indillahi khair law kanu ya'lamun. Iya. Dan jika mereka beriman dan bertakwa, maka dari Allah pasti lebih baik sekiranya mereka tahu. Di surat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang jaminan yang akan Allah berikan kepada orang-orang jika mereka beriman dan bertakwa kepada Allah. Allah katakan walau annahum amanu wattaqaw. Maka ayat ini menjelaskan tentang fadhail, keutamaan yang begitu banyak, keutamaan yang begitu agung pada dua perkara ini. Pertama, tentang fadhailul iman, keutamaan iman. Yang kedua, tentang keutamaan takwa. Ini ayat-ayat yang dijelaskan di surah Al-Baqarah ayat 100. Maka di sini kita akan mempelajari di antara keutamaan iman dan takwa di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara keutamaan iman dan takwa adalah pertama, Allah akan menjadikan dirinya sebagai walinya orang-orang yang beriman, dan Allah sebaliknya Allah menjadikan orang-orang mukmin sebagai walinya. Allah menjadikan dirinya sebagai pelindung bagi orang-orang yang beriman
Dan Allah jadikan orang beriman sebagai kekasihnya Allah. Ya. Allah jadikan dirinya sebagai pelindung. Dan Allah jadikan orang mukmin sebagai kekasih. Jadikan wali bagi Allah. Mereka adalah wali-walinya Allah Ta'ala. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri ilad dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Allah melindungi orang yang beriman, yang mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya iman. Dan orang-orang yang kafir, pelindungnya adalah syaitan yang mengeluarkan mereka dari cahaya pada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ada dua sisi yang Masya Allah. Ini di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dirinya sebagai apa? Pelindungnya orang-orang yang beriman. Allahu waliyul ladzina amanu. Maka dengan adanya ayat ini, mestinya orang mukmin itu tidak perlu cemas dalam setiap keadaan. Lagi, dengan adanya ayat ini, mestinya orang yang beriman itu tidak pernah merasa cemas. Tidak ada kekhawatiran. Sehingga disebutkan apa? La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mestinya demikian. Ya, makanya kalau kita masih ada rasa cemas, ada rasa khawatir, nah ini perlu dievaluasi lagi. Yang perlu dievaluasi apanya? Iman kita. Kenapa demikian? Lawang Allah sudah menjadi pelindungnya, yang perlu dicemaskan apa? Sing perlu ditakutkan apa, yang perlu dikhawatirkan apa? Wong Allah itu menjadikan dirinya sebagai apa? Pelindung bagi orang mukmin. Kurang apa, Pak? Kurang kuat. Kurang kuat. Memberi kurang kuat. Ayyuhal mukminun. Apa yang membuat hati kita gelisah? Apa yang membuat hati kita cemas? Terkadang dengan adanya peristiwa-peristiwa, kita cemas, kita takut karena apa? Peristiwanya mengerikan. Logika kita selalu demikian. Makanya orang-orang yang beriman dari kalangan para nabi dan pengikut-pengikut yang setia itu tidak pernah dicemaskan oleh peristiwa apapun. Tidak pernah dicemaskan oleh peristiwa apapun. Kenapa? Allahu waliyul ladzina amanu. Ini poin pertama. Jadi keutamaan pertama. Dalil kedua, kita buka surat 10 ayat 6263. Surat 10, surat apa? (62) dan 63. Kita lihat di sana. Ayat 62 Allah katakan apa? Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yang wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka. Mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa.
Subhanahu wa taala menjelaskan, ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak pernah memiliki rasa walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati. Nah, yang dimaksud aulia Allah, wali-wali Allah di sini siapa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Siapa wali-wali Allah di situ? Yang pertama, mereka itu adalah orang-orang yang beriman, dan mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Itu wali. Sehingga kalau berdasarkan ayat ini, ya, kita ini berpeluang nggak untuk menjadi wali Allah? Kita ini berpeluang menjadi wali Allah. Sangat berpeluang, berharaplah untuk menjadi wali-wali Allah. Berusahalah kita, berikhtiarlah kita. Caranya bagaimana? Belajar terus meniti jalan keimanan ini, menempuh jalan-jalan keimanan, memiliki sifat-sifat orang-orang yang beriman, supaya apa? Supaya kita diambil oleh Allah menjadi walinya. Ini berdasarkan Al-Quran. Jadi wali-wali Allah itu keimanan, ketakwaan. Jadi wali Allah itu nggak mesti harus sakti. Dan orang sakti itu belum tentu jadi wali Allah. Itu di India itu yang namanya Sai Baba, itu sakti, ini gak karu-karuan. Apa dia wali Allah? Bukan. Apa? Wali syaitan. Dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Nanti wali Allah itu gak mesti harus sakti. Cuma di masyarakat kita itu kan, wali Allah itu mesti sakti. Iya kan? Enggak. Justru wali Allah itu disebutkan dalam Al-Quran, dalam versinya Al-Quran, wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, yang benar iman dan takwanya. Ya, ini keutamaan iman dan takwa yang pertama, bahwa dengan iman dan takwa yang dimiliki seseorang, Allah akan menjadi walinya, dan orang beriman akan menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang kedua, orang-orang yang beriman itu akan mendapatkan pembelaan dari Allah dan pertolongan darinya. Masya Allah. Gak main-main. Jadi kalau satu misal ada masalah, itu yang belani siapa? Yang belani orang mukmin siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Dan Allah berjanji menolong. Kok cemas kita, kok khawatir kita dengan sesuatu apapun, sudah berjalan di atas iman. Pegang itu keimanan, benahi keimanan, rambut keimanannya, sirami keimanannya itu, supaya apa? Nggak ada lagi kekhawatiran kita atas musuh-musuh orang yang beriman, orang-orang yang membenci orang-orang yang beriman, memfitnah orang yang beriman, membuat tipu daya kepada orang. Allah yang membela dan Allah akan menolong. Kurang kuat, ojo iman bisa. Lalu kita sudah beriman dengan Allah, menjadikan Allah sebagai pelindung, kita masih khawatir dengan manusia, masih cemas dengan ancaman manusia. Tidak boleh demikian. La khaufun alaihim wa la hum. Allah membela. Makanya kalau nggak semen setengah hati, Allah nggak jadi belok. Padahal aku beriman, lu bukan itu, lu hatimu gemeter kabeh ngono. Kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, keresahan, gelisah, itu menyelimuti kita kalau ada masalah-masalah. Betul demikian? Kegelisahan itu menunjukkan apa? Suudzon kita kepada Allah. Itu maksiat. Sampai kali kalau gelisah ketika ada masalah apapun itu bentuknya, itu bentuk kemaksiatan hati kita. Mana maksiatnya? Allah teman-teman nolong nih.
berjanji lalu kita ragukan. Masya Allah. Allah berjanji kemudian kita ragukan. Kira-kira Allah ngerti nggak waktu kita ragu-ragu terhadap Allah itu? Dan Allah ngerti nggak kalau kita pas ragu-ragu dengan Allah itu? Makanya nggak ditolong pisan sama Allah itu. Sing sisan iman itu sing sisan. Makanya nggak usah khawatir. Allah berjanji membela. Dan kalau Allah membela, maka tidak ada seorang kekuatan apa yang akan dimiliki manusia. Makanya kisah-kisah orang-orang terdahulu harus kita angkat. Kita jadikan apa? Pegang. Ketika kita berjalan di atas tauhid, berdakwah di atas tauhid, hidup di atas tauhid, ya berjuang di atas tauhid, Allah akan menjadi pembela dan Allah akan menolong. Mari kita lihat janji Allah itu. Pertama, kita lihat Allah menjanjikan pembelaan di surat 22. Surat 22. Surat nomor Al-Hajj ayat 38. Surat 22 ayat 38. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Innallaha la yuhibbu kulla khawanin. Sesungguhnya Allah membela orang yang beriman. Sungguh Allah tidak menyukai setiap orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala membela orang-orang yang beriman. Lah bentuk pembelaannya Allah itu bagaimana, macam-macam, itu terserah. Yang jelas orang mukmin itu kalau diganggu nggak akan dibiarkan oleh Allah. Kalau ada orang beriman, bertauhid kepada Allah, selalu memuji Allah, selalu menyembah kepada Allah, bergantung kepada Allah, diganggu nggak akan dibiarkan oleh Allah. Kalau toh kemudian kita diganggu, itu Allah ingin memberikan kemuliaan kepada kita. Berupa apa? Terampuninya dosa-dosa kita dan diangkatnya derajat kita. Makanya gak usah cemas. Ini aku saya masih resah, kabut gelisah, itu masih perlu dipertanyakan tentang apa? Iman kita kepada Allah perlu dipertanyakan. Pun ya, jelas ini. Jadi Allah akan membela. Yudafi'. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Allah akan membela dari orang-orang yang beriman. Makanya luruskannya, benahi keimanan, ya suburkan keyakinan. Oh, itu satu. Dalil kedua, Allah akan memberikan pertolongan. Surat 30 ayat 47. Surat 30 ayat berapa? وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. Dan sungguh kami telah mengutus sebelum engkau Muhammad beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa dan merupakan hak kami untuk menolong orang-orang yang beriman. Allah katakan apa? Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Perhatikan ayat itu. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin.
dan adalah hak bagi kami, merupakan hak kami. Apa hak kami itu yang dimaksud? Kewajiban kami memberi pertolongan kepada orang-orang yang jangan gak main-main ayat ini. Gak main-main ayat ini. Wa kana haqqan alaina, kewajiban atas kami. Allah mewajibkan siapa? Allah mewajibkan apa? Siapa? Allah telah memposisikan diri sebagai pelindung. Dan di surat Ar-Rum kita temukan lagi, Allah mewajibkan kepada dirinya untuk ngapain? Saya ganteng ya sampean, Bang. Bawa jimat di sana ya, Bang. Terus bawa jimat aja anteng. Ini Allah yang menawarkan dirinya, Allah yang menjanjikan dirinya. Wa kana haqqan alaina, dan hak kami, merupakan hak kami. Apa itu? Kewajiban atas kami, kata Allah. Nasrul mu'minin, memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman. Ayo dibenahi makanya imannya ini. Kenceng. Makanya kalau ada keterkaitan dan penuh keyakinan Allah segala-galanya, ada lagi kecemasan. Ada isu, itu yang kita tunggu. Makanya apa jawab para sahabat ketika ada ancaman dari orang-orang munafik? Orang munafik, orang munafik itu penggawean itu ngedon-ngedon, kenapa ngedon-ngedon ini? Ngentai, apa ngentai ini? Ngendon, ya, gembosi. Ketika akan terjadi perang Uhud itu, orang kafir mengerahkan segala pasukannya, berjajar-jajar, mengerahkan bala tentaranya, menampakkan kekuatannya, memamerkan senjatanya. Orang munafik datang menemui orang-orang para sahabat. Apa katanya? Takutlah kalian kepada mereka. Mereka telah berkumpul, mereka telah berkoordinasi, mereka telah bersatu, dan mereka telah mengerahkan segala kekuatannya. Kamu lihat jumlah mereka, kamu lihat pengalaman mereka, kamu lihat pasukan mereka. Begitu orang mukmin mendengar berita ini, apa jawabnya? Ada dua, Pak. Ada dua jawabnya. Jawabnya pertama, hada ma wa'adanallahu wa rasuluh. Jawabnya sederhana. Ini yang dijanjikan Allah kepada kami. Ada ketakutan di situ? Ada kekhawatiran di situ? Hada ma wa'adanallah. Ini yang dijanjikan oleh takut, ayul ikhwah. Sudah begitu ada isu hada ma wa'adanallah. Itu kalimat pertama. Kalimat ini menunjukkan apa? Keresahan atau ketenangan? Ayo coba antum rasakan. Hada ma wa'adanallah. Nah, ini yang dijanjikan Allah kepada kami. Berarti mereka sudah menanti peristiwa besar itu. Mereka sedang menanti peristiwa besar. Kalimat yang kedua apa? Begitu ditunjukkan kekuatan musuh, ditunjukkan pengalaman, ada ngejer nggak kakinya? Tahu ngejer? Khawatir? Kalimat ini mengandung khawatir? Nah, ini para sahabat. Kalau kita ada masalah gimana? Hasbunallah. Tapi ya opo Ustaz? Itu jenenge sampean ragu, Pak Durung bener iman ini. Inilah kemaksiatan kita dalam akidah itu. Kemaksiatan kita dalam akidah. Apa itu? Meragukan kemampuan Allah. Kita bersandar kepada Allah tapi ragu. Padha karo ngene, Ustaz, aku njaluk tolong sampean ya. Tapi sampeyan iso enggak tat? Ngene lho kira-kira piye, Pak? Piye kira-kira? Nek sampeyan dadi ustaz pun dikonokne piye? Piye kira-kira? Sida nulung apa ora? Yakin sih yakin Ustaz, tapi kamu itu buruk akhlakmu kepada Allah. Ucapanmu itu buruk kepada Allah. Yakin sih yakin, tapi Ustaz. Tapi apa? Allah nggak cocok, Allah nggak janji, Allah nggak menepati, Allah pembohong. Ya enggak sih. Terus anu apa? Nggak bener itu iman kita. Jelas Pak? Ada yang nggak beres iman ini. Makanya perlu mengkaji, mengasah akidah itu.
dikaji ulang tentang rububiyahnya. Kita mengenal rububiyah Allah kayak apa, Pak? Allah Al-Malik, penguasa. Ada yang meragukan kekuasaan Allah? Allah pencipta, Allah pengatur. Ada yang ragu-ragu dengan penurunan Allah? Lalu kenapa kita khawatir? Tapi apa? Sering? Nah, ini kemaksiatan kita dalam masalah akidah. Minta tolong sama Allah, percaya adanya Allah, meragukan kemampuan Allah. Atau meragukan janji Allah. Dan Allah ngelihat nggak ketika kita meragukan dirinya? Allah tahu nggak ketika kita meragukannya? Kira-kira kayak apa Allah memandang kita ini? Nah, ini nggak ditolong. Kita lantarkan kita dalam kesengsaraan. Sudah jelas ini? Pun. Ini keutamaan iman yang kedua. Apa tadi? Mendapatkan pembelaan dari Allah dan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang mukmin nggak mungkin dibiarkan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Makanya benahi. Sehingga nanti kalau ada masalah, ada isu, ada fitnah, ada ancaman, satu misal, bangkit, hadapi. Bagaimana caranya? Libatkan Allah. Libatkan Allah. Salat malam, baca Quran, salat sunnah. Untuk apa? Ya Allah, aku sedang Engkau uji. Sedangkan tidak ada tempat untuk minta tolong kepadamu. Aku tidak punya penyembah. Aku tidak punya sesembahan kecuali Engkau. Tidak ada tempat yang aku mintai kecuali Engkau selama ini. Maka Engkau jika tidak menolong kami, kepada siapa kami harus minta tolong? Kuatkan doa itu. Ojo memeti bayang nom peristiwai. Gelisah dengan problemnya. Cemas dengan persoalannya. Lalu kemana Allah? Libatkan Allah. Fadkurisma rabbik, sebut namanya. Libatkan dia, panggil namanya. Itu yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi SAW. Kalau kamu punya masalah, kalau kamu punya persoalan, kalau kamu punya problem yang bertumpuk-tumpuk, fadkurisma rabbik, sebutlah nama Allah. Nah, jadi kalau ada masalah yang rumit, masalah yang besar, ini yang mengancam ini orang berpengaruh, lebih berpengaruh. Berpengaruh itu buat kita, bagi Allah. Bagi Allah, itu hati kita masih bersandar kepada pengaruh manusia. Bersihkan yang demikian itu, ikhwah. Bersihkan. Jelas ya? Ini orang berpengaruh, Ustaz. Apanya berpengaruh? Itu bagi manusia berpengaruh. Oh, dia itu kaya bagi Allah, diambil 1 jam habis kekayaannya itu. Yang maha kaya itu Allah. Manusia itu miskin. Manusia itu masih suge, Mas. Kak ketok suge ini nek urip ijen niku ora ketok suge nih. Suge itu gara-gara kumpul enggak duwe. Halo? Coba sing suge-suge niku pembantune mulih. Ketok suge nih. Ketok suge nih. Waten podo ae ketok melarate. Kenapa? Cuci-cuci sendiri, masak sendiri, belanja sendiri. Mana kekayaannya? Suge itu gara-gara didampingi orang lain. Jelas ini? Makanya nggak usah takut dengan kondisi. Libatkan Allah Ta'ala. Kita itu masih setengah badan. Jadi ternyata foto itu bukan cuma foto aja setengah badan. Jadi ada akidah juga yang akidah kita setengah badan. Ya percaya tapi ini paling gregetan saya dengar kalimat ini. Melecehkan Allah tanpa sadar. Meragukan Allah dan itu disebut dalam akidah ini, Pak. Orang yang punya keyakinan seperti ini disebut su'ul adab. Seburuk-buruk adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa kita minta tolong sama Allah tapi ragu kepada ya, terus gimana Allah mengabulkan? Itu kata Imam Ibnu Qayyim, doamu lemes. Doamu kan yang begitu nggak akan dikabulkan oleh Allah. Ini padha karo ngene iki lho, Mas. Padha karo ngene iki lho. Nyambut gawe gaji nggak sepiro. Ya.
kate nambah anak maneh wedi. Logika apa ndak? Logis apa ndak? Logis. Logis apa ora? Logis. Nek dikatoni iman masuk mboten? Kenapa? Misalnya melontir pikiran kula mbak sampeyan iki kesleo ngoten lho. Kesleo. Karena jenengan dengan saya memposisikan yang memberi rezeki anak-anak. Yang ngasih rezeki siapa? Apa kata Allah? Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kelancangan kula mbak sampeyan matur, aku gak sok sing ngon iku Gusti Allah. Makanya kan bahasa saya kasar. Sama nih gak percaya, mati yo. Anak kita kelaparan apa enggak? Mati yo. Kan kita memposisikan diri kita yang ngingoni anak kita, yang ngasih rezeki anak kita, yang jamin rezeki anak kita. Allah katakan dalam Al-Quran apa? Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Itu setelah Allah melarang, jangan kamu membunuh anakmu karena miskin, jangan membunuh anakmu karena takut miskin. Itu dijelaskan oleh Allah. Saya, kata Allah, kami yang memberikan rezeki kepadamu dan kepada yang jamin siapa? Tapi kita bilang siapa? Kelancangan. Gimana? Makanya tambahannya kata tambahannya peti. Aku gak sok ngingon sampean aja nih. Serahkan sama Allah. Tapi tak mulai dah. Iki jenenge akidah tempe menjes. Akidah tempe menjes. Karena sari ini belas, Pak. Ampas tok di sini. Makanya nggak kuat kita keyakinan, lemah kita, penuh kekhawatiran, penuh kecemasan, penuh ketakutan. Terus keyakinan kepada Allah itu yang tersisa meyakini Allah itu yang kita yakini apanya? Cek kita yakin kepada Allah, yang kita yakini apa coba? Apa yang kita yakini? Ini yang bermasalah ini. Ya Allah, pandang demikian. Ayo dijalani hidup ini, dijalani. Dan melibatkan Allah serta kita bersungguh-sungguh dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan, kalau masalah itu digandengkan dengan doa, kalau musibah itu digandengkan dengan doa, itu ada 3 kemungkinan. Pertama, bisa jadi doa lebih kuat dari musibahnya. Doa lebih kuat dari musibahnya. Pasti doa itu dikabulkan oleh Allah. Pasti dikabulkan oleh Allah. Karena doanya kuat. Yang kedua, bisa jadi masalahnya lebih kuat dari doanya. Maksudnya biaya. Doa tapi kalah kuat dengan musibahnya. Maka doa seperti ini gak akan dikabulkan oleh Allah. Gak akan dikabulkan oleh Allah. Yang ketiga, ada doa sama musibah sama-sama kuat. Apa itu? Penuh keraguan. Penuh keraguan. Nah, ngoten. Nah, yang dimaksud doa lebih kuat daripada musibahnya itu contohnya kayak apa? Yang dimaksud apa? Doanya lebih kuat dari musibahnya itu maksudnya gimana? Maksudnya gimana, Pak? Nah, gitu loh. Orang itu kalau punya masalah di manusia dalam menghadapi masalah itu kan selalu analogi. Gimana? Contohnya ini mau loh. Nek gaji pas-pasan nyekolano arek loro wes membek. Napa membek niku? Emput. Napa emput? Napa Pak Jaya? Megap. Wes paham ya, megap. Gaji pas-pasan nyekolan loro wis megap. Nambah anak situ mesti logika sing dipasang. Gimana? Sementara nek jenengan maos ayat ini lho, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Ayat pertama, kami kata Allah yang memberikan rezeki kamu dan anak-anakmu. Kami kata Allah. Jadi duduk sampai belas orang. Itu ayat pertama. Yang kedua,
Ayat mengatakan apa? Tidak ada satupun makhluk bergerak di muka bumi kecuali pasti Allah akan jamin. Nah, sampean maca ayat itu kira-kira piye perasaan sampean, Pak? Hah? Laler dijamin gak rezekinya? Uget-uget, undur-undur, cecek, tekek. Sampean dijamin. Anak kita yang jamin siapa? Jangan lancang makanya. Akhirnya kita penuh ketakutan, penuh kecemasan. Wah, ini begitu, ini efeknya kepada yang lain, Pak. Mau sedekah takut, membantu takut. Ketakutan itu menjelma di dalam diri kita sebagai seorang pengecut nanti itu. Pengecutnya di mana? Mampu menolong tapi berpura-pura ndak mampu. Kenapa? Rasa takut telah mendominasi diri kita. Gimana? Karena ada pikiran yang keseleo nanti. Ada yang salah. Ngapunten, ada yang salah. Ada yang salah. Kalau kita bantu, wah duit ini keleng kan gitu. Kenapa keleng nih kenapa? Berkurang. Nah, hilang ini sudah berarti hilang. Karena pikiran kita hilang itu yang menjadikan kita nggak mampu melakukan kebaikan itu. Karena kita meyakini apa yang sudah kita keluarkan itu hilang. Ayo ikhwah. Ada yang perlu diperbaiki. Baik. Selanjutnya sambut jelas nih Pak. Nah, makanya keimanan tidak boleh setengah-setengah. Kita perbaiki keimanan kita. Termasuk dalam masalah rezeki. Termasuk dalam masalah rezeki. Ya. Makanya kalau diminta tolong orang tua satu misalnya, tidak usah main-eman dan tidak usah takut. Wis dijang-jang, wis dieman-eman, wis diempet-empet, wis ditahan-tahan, wis ngirit-ngirit, orang tua minta. Ngekek niki abot apa enteng? Hah? Abot. Kenapa kok abot? Karena kita meyakini apa yang sudah keluar itu hilang. Lalu bagaimana? Apakah Allah akan membiarkan kita terlunta-lunta dari itu? Bagaimana dengan peringatan dari Allah? Ya, Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Itu kalau nolong saudara saja Allah nggak membiarkan dia terlontar-lontar. Apalagi yang ditolong itu adalah orang tua. Sok ragu-ragu di terhadap orang tua. Ya. Los, bantu los sudah. Ada teman-teman dah ini buat kamu. Los sudah los. Allah yakin menolong kita. Yakin demikian Allah akan tolong semuanya. Dan pertolongan itu jauh lebih baik dari apa yang telah kita kerjakan. Tidak usah ragu-ragu. Yang penting tidak ragu-ragu. Antara iya dengan tidak. Tak julna ku jane yo ono ayate yo niki diganti sama Allah sakjane tapi yo opo yo kok. Iki yo jenenge bulet susur iki Mbak. Ya Allah. Masya Allah. Enggak nih. Saya guyoni Ustaz Abu Hudzaifah masih ingat-ingat disimpan sama beliau ceramah saya. Akidah lentu gosong. Saya ingin ada kitabnya itu ya, kitab lentu gosong itu. Gimana? Lentu gosong itu ceritanya bi asbabun nuzul bi ya. Kok ono asal usul no akidah lentu gosong itu ceritanya bi. Lentu gosong itu kan biasanya keberangas, Pak. Jadi wong nek goreng nek ono ilmu niku kan gak oleh banter. Nek goreng niku gak oleh kelmine niku banter. Nah, wong nek kesusu tergesa-gesa biasanya identik dengan apa? Gak telaten. Gerusu. Wah, akhirnya kompor digetno begitu panas lentu langsung dijegurno. Langsung gosong. Jobone jerone. Nah, iku modele kalau misalnya jobone awak dhewe juga koyo sari jerone mentah. Makanya akidah lentu gosong itu mang. Jero jobo iki koyo wis iman-imanan jobo iki. Modele iki koyo wis syar'i ngoten niku. Jerone ha iku jenenge akidah napa? Keberangas gorengi ini. Gak cocok. Antara penampilan dengan keyakinan gak cocok, gak imbang. Ya, gak imbang.
yakin yang sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Yakin yang sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Itu yang kedua, keutamaan iman dan takwa. Yang ketiga, keistimewaan iman dan takwa. Ini kita bahas keutamaan di dunia dulu ini. Ya. Keutamaan di dunia antara iman dan takwa ini, sehingga kita memacu kita untuk semakin memperbaiki keimanan kita. Yang ketiga, Allah akan berikan keberkahan. Allah berkahi hidupnya, Allah berkahi keluarganya, Allah berkahi rumah tangganya, Allah berkahi anak-anaknya, Allah berkahi rizkinya. Berkah. Mungkin gaji tidak seberapa, tapi manfaatnya luar biasa. Ada seperti itu? Penghasilan mungkin gak seberapa, tapi manfaatnya semua orang merasakan nikmatnya. Saudaranya merasakan, orang tuanya merasakan, mertuanya merasakan, tetangganya merasakan, teman-temannya merasakan keberkahan yang Allah berikan kepada rizkinya ini. Anak-anaknya diberkahi oleh Allah, setiap anak membawa kebaikan dan kemaslahatan. Ya, diberkahi oleh Allah. Ini yang kita cari, ayo ikhwah. Ya, mencari keberkahan melalui apa? Keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat 796. Surat 7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samaa'i wal ardi walakin kadzabu فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di sini, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalau sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, ya, maka lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kami akan membukakan pintu-pintu keberkahan dari langit maupun dari bumi. Apa yang Allah anugerahkan kepada manusia melalui langit ini berkah semuanya. Air hujannya berkah, angin yang diturunkan membawa kebaikan, ya, cahaya mataharinya, semua yang datang dari langit itu membawa kemaslahatan dan keberkahan, kebaikan yang melimpah ruah. Ini kalau penduduk negeri itu iman dan bertakwa. Namun sebaliknya walakin kadzabu, namun jika mereka mendustakan ayat-ayat kami, fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Begitu juga tentang keluarga, begitu juga tentang rezeki, ya, begitu juga tentang anak-anak. Maka kita harapkan apa yang kita dapatkan ini, apa yang kita miliki, apa yang Allah titipkan ini, itu menjadi sesuatu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya bagaimana? Caranya gimana untuk mendapatkan keberkahan tersebut? Salah satunya adalah membangun dan memperbaiki iman dan takwa kita kepada Allah. Makanya Allah katakan walau anna ahlal qura. Negeri-negeri yang jauh dari kemaksiatan, yang enggak kebangetan syiriknya kepada Allah, diberkahi oleh Allah. Melimpah ruah, tidak karu-karuan. Ya, nah, negeri kita ini sebenarnya kaya raya, nggak karu-karuan, cuma keberkahannya dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berkahnya dicabut oleh Allah sehingga menyisakan mudorot. Ya, ini kita khawatirkan kepada diri kita masing-masing. Pun yang keempat, apa keistimewaan dan keutamaan iman dan takwa? Keistimewaan iman dan takwa yang keempat adalah
Allah akan memberikan hayatan thayyibah, penghidupan yang baik. Penghidupan yang baik. Di surat 16 ayat 97. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Iya. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan diberi balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Nah, maka pengertian yang dimaksud hayatan thayyibah yang Allah janjikan, janji Allah, man amila salihan min dzakarin aw unta. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman, amalnya itu dilakoni di atas keimanan. Apa kata Allah? Maka kami akan berikan penghidupan yang baik. Nah, yang dimaksud penghidupan yang baik itu yang bagaimana? Penghidupan yang baik itu adalah apabila seseorang Allah anugerahi dua nikmat. Perhatikan, penghidupan yang baik itu apabila seorang hamba dikaruniai oleh Allah dua nikmat. Apa dua nikmat tersebut? Yang pertama, nikmat asyukur. Nikmat apa? Syukur. Yang kedua, nikmat as-sabr. Nikmat apa? Sabar. Maka dengan dua sifat inilah seseorang akan dikaruniai Allah hayatan thayyibah. Enggak ada satupun keburukan dalam kehidupannya. Saya ulangi. Tidak ada satupun keburukan dalam kehidupannya. Kehidupannya senantiasa berada di atas kebaikan. Saya ulangi. Kehidupannya senantiasa berada di atas kebaikan. Selalu baik. Mendapat nikmat, dia dapat kebaikan. Dapat musibah, dia dapat kebaikan. Kenapa? Karena dua perkara yang Allah berikan kepadanya itu disambut dengan dua sifat tersebut. Ketika dia nikmat, dihadapi dengan syukur, maka syukur itu kebaikan bagi dirinya. Ketika dia dapat musibah, dia sambut musibah itu dengan sabar. Nah, sabar itu kebaikan bagi dirinya. Maka orang seperti ini tidak ada keburukan dalam kehidupan. Itu yang dimaksud hayatan thayyibah. Nah, dua nikmat ini, Pak, dua sifat ini, apa tadi? Sabar dan syukur itu hanya bisa didapat ketika iman itu benar. Jelas ini? Jadi nek kula mbek sampean kehilangan dua sifat ini sudah dievaluasi, iman ini dijamin. Terus gak ragu-ragu, dijamin gak bener. Kita lihat, kita tengok orang-orang mukmin di zaman terdahulu. Ono sing gak syukuran, sing gak tenang gara-gara gak punya ini, gak punya itu, ada? Hah? Ada? Gak ada. Orang-orang mukmin di sana banyak, mereka itu adalah orang-orang yang bersyukur. Ya. Ada orang mukmin yang gak sabar? Hah? Di zaman Nabi dan para sahabat Nabi ada yang gak sabar? Nah, sekarang persoalannya, apa yang menyebabkan mereka sabar? Napa, Pak?
Seperti wanita sakit, ditawari datang kepada Nabi, minta didoakan sembuh. Nabi ngasih 2 opsi, Bu, nek sampean sabar, sampean dapat surga. Nek sampean mau doa, tak doakan tapi nggak jamin surga. Wanita ini milih mana? Nah, dengan konsekuensi sabar. Berarti sabar itu diperoleh dari iman. Berarti nek imani bener mesti. Nah, nek gak sabar berarti tidak selesai. Benahi iman ini. Kurang bener berarti. Udah jelas? Makanya para sahabat-sahabat itu ketika diuji macam-macam ujian, pertanyaannya, ada yang berkeluh kesah? Oh no, Pak. Sahabat Abu Ropo gara-gara nyadeti hadis keluwen ini. Ada pernah kalimat ini keluar dari lisannya Abu Hurairah? Tidak. Sabar itu buah dari keyakinan yang benar, iman yang benar itu menghasilkan kesabaran. Itu hayatan thayyibah, dijamin, sudah dijamin, pasti dijamin. Dijamin. Pak, ngapunten, nek sampean kira-kira duwe kanca gak duwe HP, ku sampean ndelok ku sumpek enggak? Hah? Sampean duwe kanca gak duwe HP, sampean ndelok kira-kira sumpek apa enggak? Wong iku ndelok sampean duwe HP ku sumpek malah. Ayo. Iya. Saya punya teman di Surabaya. Seorang ustadz tidak mau punya HP. Cukup telepon di rumah sudah selesai. Tak tanya, ustadz kan nggak punya HP? Enggak. Lo nggak repot? Enggak. Nah kalau janjian sama antum, telepon di rumah. Ya kalau ketemu, kalau nggak takdir. Ngono jawabnya. Enteng naris. Ya, telepon aja pesen nanti jam berapa janjian ketemu. Memangnya kenapa Ustadz Rauf? Kok saya ngeliat enak nggak punya HP gimana? Loh. Justru mulai tadi itu sing anteng aku sing sampean ngetut tak delok. Aku ndelok sampean iku masyaallah mesak nih jadi ngono. Aku paling puyeng mulai. Iya, Pak. Saya dulu belum punya WA niku anteng kan abane. Kenapa, Pak? Lho Ustaz gak denger enggak? Oh, berita nih heboh. Nah, sing heboh sapa? Sampean gara-gara duwe WA. Sing kula gak duwe WA anteng. Kan masalah. Ya gak ada wong kantin. Ya gak ada prat-pret. Anteng. Itu satu. Kalau jenengan lihat ada orang nggak punya sepeda motor, nggak punya mobil, menurut sampean piye rasanya? Sengsara apa enggak orang ini? Kasih contoh aja, kasih contoh. Ini orangnya ada soalnya masih hidup, loh ngono loh. Kaya, beli mobil 10 bisa dia, tapi satu pun mobil dia nggak punya. Jangankan mobil, sepeda motor loh Mas, gak duwe Mas. Bukan nggak mau beli, tapi pola pikirnya kebalik dengan kita. Mau tak tunjukkan orangnya? Nggak mau. Ya wis, nggak gelem Sampai nang Kediri, sampai cari ning kampung Inggris yang punya kampus terbesar, namanya BEC. Itu kampus ternama di sana. Orang-orang dari Riau, Kalimantan, Sumatera belajar bahasa Inggris di kampung Inggris. Kalau belum masuk BEC, itu kata mereka belum belajar bahasa Inggris. Itu namanya Mr. Cullen, nggak punya mobil, nggak punya sepeda motor. Nang dindi gak tahu telat. Nah, sampean kan telatan walaupun punya mobil. Mau jadi kacau manajemennya sampean. Ayo ngomong telat gak telat menurut sampean. Beliau nggak punya mobil, tapi nggak pernah telat walaupun 1 menit. Ayo toko opening ini Mas. Ayo ngomong. Saya kan ke rumahnya. Loh, saya kan manggilnya Mister gitu kan, Mister Cullen namanya. Nggak punya mobil, Pak. Ustadz Kediri sesenior apapun angkat topi kalau sudah berbicara tentang disiplin. Dengan beliau angkat topi sudah. Nggak ada yang menduai. Disiplinnya luar biasa. Makanya santri-santrinya penggemblengannya melalui disiplin. Waktu. Kalau kamu manajemen waktu sudah rusak, semuanya akan rusak. Itu konsep yang dipegang. Makanya santri-santri, siswa-siswa di Mr. Cullen itu terkenal apa? Disiplinnya sangat tinggi. Disiplinnya sangat tinggi. Nah itu Masya Allah.
Nah, saya datang ke rumahnya, loh, kira-kira nggak takut terlambat? Tergantung manajemen. Sampai di kendaraan sering terlambat orang? Sering, ya sudah selesai. Tergantung manajemen. Ada skala prioritas saya dalam hidup ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya bawa mobil, saya bisa beli berapa, bisa mobil berapa harganya. Kenapa? Sehingga saya ingin memfungsikan orang-orang di sekitar saya. Nah, sehingga dengan saya melibatkan mereka, mereka dapat rezeki dari saya libatkan itu. Besoknya tetangga ini tak ajak ke sana, besoknya mobilnya tetangga ini tak suruh nganter ke sana. Jadi mereka dapat rezeki gara-gara saya nggak punya mobil. Kalau saya punya mobil, rezeki ini mereka mati. Itu pola pikir. Pola pikir kan nggak gaya Pak Dewi. Kasih terus Pak. Ayo ndelok barang. Sengsara apa enggak kita ngelihat? Sengsara, padahal orangnya merasa sengsara. Sama sekali enggak ada beban. Sama sekali enggak pernah minder. Sampai pernah cerita ke saya, waktu saya sowan ke rumahnya itu, makanya rusaknya kita itu karena enggak ada manajemen waktu. Rusak sudah. Kan dari situ rusak semuanya. Masya Allah. Akhirnya apa? Dia cerita. Saya pernah diundang di pendopo kabupaten ini. Biasa jam gini, jam karet. Saya nggak mau begitu, saya nggak mau. Saya datang itu 10 menit sebelum acara dimulai. Ternyata masih ditoto kursinya itu. Nah, saya tebak, pokoknya jam mulai belum dimulai, jam yang saya dapat undangan belum, saya tinggal pulang. Itu undangan VIP Pak itu Pak. Undangan istimewanya beliau. Dan itu aset kan? Gimana? Aset luar biasa itu. Aset luar biasa. Dan itu ketika beliau melakukan demikian, nggak ada yang hilang. Ya datang, belum dimulai belum dimulai. Ini kok mati nih Mas? Ya. Begitu saya tanya jam berapa mulainya ini? Ini jam 9. Ini kok belum ada siapapun ini. Ya biasanya begitu sih Pak, biasanya setengah jam. Wah saya nggak bisa begitu katanya. Akhirnya jarak berapa menit? Sudah balik lagi ini. Nah, setelah itu begitu masuk jam 9 belum ada yang datang, dah sampaikan salam saya masih ada banyak waktu, pulang dia. Begitu beliau ini modelnya begitu. Orang-orang punya kendaraan kok menderita begitu. Ya Allah, ternyata betul Pak. Jadi dari manajemen. Bon. Jadi penghidupan yang baik gak bisa kita tebak-tebak ya. Gak dipahami nih mau? Nah, ternyata pola pikir itu yang membedakan kita tenang atau tidak, itu pola pikir kita. Baik. Yang kelima, keutamaan iman dan takwa yang kelima. Orang yang beriman dan orang yang bertakwa akan diselamatkan oleh Allah dari tipu daya. Dari tipu daya orang-orang dolim. Ya, karena orang dolim, orang munafik, orang kafir itu hobinya membuat tipu daya. Hobi mereka, makanya nggak usah takut. Hadapi dengan iman yang benar, hadapi dengan kesabaran yang benar. Mari kita simak janji Allah. Surat Al-Imran 120. Surat Al-Imran pinten? In tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibakum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun. Sungguh Allah Maha mengikuti segala apa yang mereka kerjakan. Nah, Bapak-bapak, Ibu sekalian, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang janji.
yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman dan bersabar. Allah katakan apa? Wa in tasbiru wa tattaqu. Jika kamu bersabar dan bertakwa kepada Allah, apa kata Allah? La yadurrukum kaiduhum syai'an. Tipu daya mereka tidak akan membahayakan kamu sedikit pun. Tipu daya mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Insyaallah. Itu poin pertama. Poin kedua. Dalil kedua. Bahwa orang-orang yang beriman, bersabar, dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ayat 11 surat 64. Surat 64 ayat 11. Iman itu akan menjadi penghibur bagi hati. Ya, akan menghibur hatinya. Ya, surat 64 ayat 11. Silakan dibaca terjemahnya langsung. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada satu musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah berikan hidayah ke dalam hatinya. Apa itu ketentraman? Makanya iman itu menjadi penghibur hatinya pada saat mendapat musibah. Iman menjadi penghibur hatinya di saat orang mendapat musibah. Masya Allah, itu ya hakikat daripada penghidupan yang baik, selamatnya seseorang dari tipu daya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini diantara apa? Keutamaan iman dan ketakwaan di dunia. Ini masih belum selesai, nanti akan kita tuntaskan pada pertemuan yang akan datang. Keutamaan iman atau apa? Pohon manis, ya, buah manis dari pohon keimanan. Dari tafsir surat Al-Baqarah pada ayat 103 akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Intinya, jadi dengan iman yang benar, dengan ketakwaan yang benar, Allah akan berikan keutamaan-keutamaan yang sangat banyak sekali, baik itu keutamaan di dunia maupun keutamaan di akhirat kelak. Kita ulangi lagi, apa keistimewaan iman dan ketakwaan di dunia tadi? Pertama, mendapatkan apa? Perlindungan dari Allah. Allah jadikan dirinya pelindung bagi orang mukmin, dan Allah jadikan orang mukmin sebagai walinya. Allah jadikan walinya. Itu keutamaan yang pertama. Yang kedua apa? Keutamaan Allah berikan pada orang beriman dan bertakwa. Nomor dua apa nama? Allah memberikan pembelaan dan Allah memberikan jaminan pertolongan. Makanya gak usah khawatir, gak usah takut, gak usah cemas. Allah menolong dan Allah akan membela. Allah akan membela. Suratnya apa tadi? Surat 22 ayat 38 dan surat 30 ayat 47. Yang ketiga, apa keistimewaan iman dan takwa? Allah berikan keberkahan rezekinya, keberkahan umurnya, keberkahan keluarganya. Yang keempat, apa keistimewaan iman dan takwa? Allah berikan apa? Penghidupan yang baik, hayatan thayyibah. Sing dimaksud hayatan thayyibah wau napa? Allah menganugerahkan sama orang tersebut sifat dua nikmat yang besar. Yang pertama, adanya sifat syukur. Yang kedua, sifat sabar.
Ya, kenapa orang sabar? Karena imannya. Insyaallah. Yang terakhir yang kelima, apa keistimewaan daripada iman dan takwa? Allah selamatkan dari tipu daya musuh-musuhnya, tipu daya orang yang berbuat zalim. Demikian kajian kita sore ini, insya Allah untuk keutamaan yang sangat menakjubkan, baik dunia maupun akhirat nanti, kan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Jadi tafsir Al-Baqarah 103 belum selesai, nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.